Ada ghibah, ya, ghibah atau membuka aib orang lain yang diperbolehkan. Itu ada 6. Ada 6 perkara, ada 6 hal. Yang dimana 6 perkara ini, 6 hal ini hukumnya boleh membuka aib orang lain atau melakukan ghibah, ya, melakukan ghibah. Ghibah itu yakni membicarakan kejelekan orang lain yang memang benar dia lakukan, tetapi orangnya tidak tahu, atau kalau dia tahu maka dia akan merasa tidak senang. Itu namanya ghibah. Bedanya ghibah, bustan sama fitnah kan pernah jelasin dulu. Kalau fitnah membicarakan keburukan orang tetapi tidak benar, itu namanya fitnah. Paham? Nah, ya, akhir. Terus perkara-perkara apa yang dimana boleh membuka aib orang lain? Ini dulu Anda jelasin. Sebab kenapa? Oh, sebab berarti Habib Bahar ini kalau ceramah kan suka ngomong, ini ahli maksiat, engkau ahli maksiat, engkau suka berbuat dosa, engkau suka melacur, ente tukang korupsi, ente tukang ini. Berarti itu buka aib dong. Nah, iya kan? Bisa jadi seperti itu. Kalau orang yang tidak paham tentang hadis tadi. Makanya kan ada syarah hadis tadi. Ada syarahnya. Makanya kalau orang yang paham, mereka nggak akan berpikir seperti itu. Nah, Al-Azkar, dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi mengatakan, ada 6 kondisi, ahwal, keadaan. Ada 6 keadaan yang dimana boleh membicarakan kekurangan orang lain, aib orang lain, keburukan orang lain, kezoliman orang lain, dalam 6 kondisi. Apa itu? Ya, yang pertama yaitu adanya kezaliman orang. Adanya kezaliman orang yang dimana orang itu diperlakukan tidak adil atau dizalimi. Maka dia boleh menceritakan kezaliman yang menimpa dia. Itu boleh dia ceritakan kepada qadhi atau kepada orang-orang pihak-pihak yang berwenang. Itu yang pertama. Faham? Contoh, ente dizolimi. Ente dizolimi sama orang. Ente pergi ke kantor polisi, otomatis kan ente menceritakan, Pak, tadi saya dipukul sama ini. Otomatis kan ente menceritakan kan? Menceritakan aibnya dia. Itu kan perbuatan dosa, perbuatan maksiat dia, memukul ente. Ente ceritakan. Nah, itu nggak apa-apa. Itu yang pertama. Jadi yang pertama apa? Kenapa? Adanya kezaliman orang yang diperlakukan secara tidak adil. Ya, ini orang yang dizalimi lah intinya. Mazlum. Intinya mazlum. Dia dizolimi, kemudian dia mengadukan hal yang dia alami, kezoliman yang dia alami itu dia adukan kepada pihak yang berwenang. Nah, itu hukumnya diperbolehkan. Itu yang pertama. Seumpama datang ke polisi, Pak, dia bunuh saya, dia bunuh adik saya, Pak, dia tipu saya, dia ini saya. Nah, itu boleh hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hukumnya kondisi yang pertama tadi itu ya, mazlum, orang yang terzolimi, yang orang yang terzolimi kemudian dia mengadukan atau melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, itu boleh dia buka aib, buka aja apa aja. Oh, tadi saya diginiin, buka segala macam. Kemudian yang kedua yaitu yakni yatlubul musa'adah, meminta bantuan atau nasr, pertolongan. Meminta bantuan atau meminta pertolongan untuk mengubah kemungkaran. Ya, lighayyirul munkar, untuk mengubah kemungkaran. Maksudnya apa? Yakni menceritakan. Dia ceritakan dengan tujuan untuk mengubahnya ke jalan yang lebih benar, ke jalan yang lebih baik. Nah, jadi yang kedua adalah meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Sebagaimana dalam hadis, man ra'a minkum mungkaran fayughayyir, maka rubahlah.
Contoh ente lihat tempat maksiat atau ente lihat si fulan. Nah, ini kan kita ngomong aib. Si fulan. Nah, ya. Si fulan. Si fulan ini ada seorang anak. Anak ini nggak tahu anak orang tua anak ini nggak tahu kalau anaknya itu sering mabok. Ente pergi ke orang tuanya. Ente buka dong aibnya. Ente bilang, "Pak, Bu, tuh anaknya bapak, anaknya ibu sering mabok." Ente buka, otomatis ente buka aib nggak? Buka aib kan? Itu diperbolehkan untuk mengubah kemungkaran agar si anak ini jadi anak yang baik. Nah, itu nggak ada masalah. Itu hukumnya diperbolehkan. Paham kan tuh? Ya. Beb, itu di situ ada Masjid Ahmadiyah tuh, Beb. Di situ ada aliran sesat, Beb. Ini orang membuka aib suatu kelompok, satu golongan kepada anak. Akhirnya, oh ya udah ayo, bareng-bareng kita ke sana. Kita habisin, kita ratain tuh aliran sesat. Itu hukumnya ya juz, boleh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga ya tulubul fatwa. Meminta pendapat-pendapat. Meminta fatwa. Meminta fatwa agar tujuan dapat, yakni dengan tujuan agar mufti mengerti permasalahannya apa, sehingga memberikan fatwa yang tepat sesuai dengan pertanyaan orang yang meminta fatwa. Contoh, ada perempuan datang ke ana. Dia bilang, "Beb, saya hamil, Beb. Saya hamil diperkosa sama 5 orang. Terus saya dinikahi. Karena untuk menjaga fitnah saya dinikahi, Beb. Nah, nanti kalau anak saya ini lahir, anak saya bin ke siapa? Ke laki-laki yang menikahi saya atau ke saya atau ke salah satu daripada 3 orang yang memperkosa saya itu." Dia menceritakan nggak aib 3 orang itu? Menceritakan nggak? Dia menceritakan kan? Karena kalau dia tidak menceritakan, si mufti tadi dia tidak bisa memberikan fatwa, tidak bisa memberikan pendapatnya kalau tidak diceritakan secara lengkap, secara jelas. Nah, akhirnya ketika ketika perempuan ini cerita seperti itu, pasti anak nanya ke dia, "Usia pernikahan kamu dengan suami kamu itu berapa bulan baru anak kamu lahir?" Jadi ceritanya ini perempuannya udah lahir lah anaknya. Cuma masih bingung nih anak mau ke siapa? Mau bin waladul bin ke ibunya atau bin ke laki-laki yang menikahinya. Sedangkan laki-laki menikahinya dan dia dalam keadaan hamil, diperkosa sama 3 orang. Otomatis pastinya anak akan memberikan pendapat. Pendapat yang Anda berikan, Anda tanya dulu kepada dia. Ente usia pernikahanmu dengan laki-laki tadi itu berapa bulan usia pernikahan, kemudian lahir kamu punya anak? Dijawab sama dia, "Usia pernikahan saya 7 bulan setelah menikah baru lahir itu anak." Nah, baru anak bisa ngasih fatwa. Oh, anak itu bin suaminya. Apa binnya itu anak binnya nasabnya bersambung kepada
suami yang menikahi kamu. Loh, kok bisa begitu, Beb? Iya. Karena hitungannya itu hitungan 6 bulan. Hitungannya 6 bulan pernikahan. Kalau lahir di bawah usia 6 bulan pernikahan, maka waladul anak yang lahir itu binnya atau bintinya ke ibu. Tapi kalau lahir di atas 6 bulan, ya, 6 bulan lewat 1 jam. Tapi ingat, waktunya adalah waktu Hijriah, bukan waktu Masehi. Berarti kita pakai waktu Hijriah. Nggak boleh pakai waktu Masehi. Pakai waktu Hijriah. Seumpama anaknya lahir 5 bulan 29 hari, kurang 1 hari lagi masuk 6 bulan, maka anak itu adalah anak ibunya, binnya ke ibunya. Nah, jadi dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi seperti itu, boleh. Contoh, ada laki-laki datang, Ustadz, Kiai, Habib, aduh gimana ini saya mau hadapi saya punya istri galak, saya punya istri kurang ajar, saya punya istri... Kan dia buka aib istrinya, tapi membuka aib untuk meminta fatwa apa yang harus saya lakukan. Itu hukumnya boleh. Paham?